Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, alhamdulillah kita masih bisa istiqomah dalam kajian kita program kerja Isistia Amuntai. Tentunya saya yang menyampaikan di sini bukan berarti saya yang paling tahu, saya yang paling alim, tidak. Tapi kita saling sharing, saling berbagi, saling belajar, dan sama-sama saling mengamalkan apa yang kita pelajari. Karena ketika saya menyampaikan sesuatu, pendengar pertama dari lisan saya adalah telinga saya sendiri. Karena yang paling dekat dengan lisan saya adalah telinga saya. Karena itu ketika saya menyampaikan sesuatu, itu juga merupakan sebuah azam untuk membuat diri saya berubah ke arah yang lebih baik, dan juga mengajak kawan-kawan sekalian juga berubah ke arah yang lebih baik. Seperti tema kita, hijrah. Memang hijrah ini adalah perpindahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah, itu sebenarnya. Tapi sekarang maknanya sangat luas, berubah kepada saling memperbaiki diri, saling mensolehkan diri, saling berubah dari arah yang tidak baik menjadi arah yang lebih baik. Agar ini bisa kita fahamkan, kita mulai dengan sebuah analogi dulu. Analogi di mana lewat analogi ini kita semua bisa berpikir dan bisa merenung. Kita mulai dengan sebuah renungan dulu. Renungan usia. Usia adalah desahan napas, cuman menghirup oksigen, melepaskan oksigen, itu aja. Ya. Kalau kita bikin analogi saat ini, mungkin kawan-kawan usianya rata-rata berapa tahun? 20 tahun ya mungkin ya. Rata-rata ya. Ya, ada yang kurang, ada yang lebih barangkali. Rata-rata 20 tahun. Banyak riset ilmiah mengatakan bahwa terkadang manusia itu separuh hidupnya dihabiskan untuk tidur. Jadi kalau kita rata-ratakan 20 tahun kawan-kawan saat ini, maka 10 tahun digunakan untuk tidur. Sisa 10 tahun lagi kalau kita bagi ya. 10 tahun itu kita bagi lagi. Ada teman-teman yang lebih condong menghabiskan waktunya lewat perkara-perkara yang mubah. Artinya perkara-perkara yang boleh. Misalkan nongkrong, nonton TV, main handphone, santai, yang memang perkara-perkara yang mubah, boleh. Bahkan dalam 24 jam kita bisa menghabiskan untuk perkara mubah. Kayak main HP barangkali sekitar 8 jam sehari. Nongkrong bisa 3 jam sehari. Nonton TV bisa 2 jam sehari. Nah, sisa 10 tahun tadi kita bagi lagi untuk perkara yang mubah. Bisa jadi kita menghabiskan waktu kita 5 tahun untuk hal yang mubah. Sisa 5 tahun lagi. 5 tahun ini kita bagi lagi. Berapa waktu yang kita gunakan untuk ibadah? Sholat berapa menit? 10 menit kurang lebih ya. Ngaji Quran berapa menit? Atau ibadah-ibadah lain ya. Jikalau sisa 5 tahun kita bagi, mana hal yang ibadah, mana hal yang maksiat. Jikalau kita coba analogi, ternyata maksiat kita 3 tahun, ibadah kita 2 tahun. Dan kalau ditimbang amal ini, maka udah jelas kemana arahnya. Nah, jadi ini yang pertama kita mencoba sebelum hijrah ya, sebelum kepada definisi, etimologi, dan juga mengamalkannya, kita renungi dulu usia kita. Rata-rata usia kita dibagi 2 saja, separuh untuk tidur. Tidur yang memang tidak kita ada aktivitas apa-apa, separuh hidup kita. Beda jikalau kita ternyata tidur kita bernilai ibadah. Sepanjang tidur itu bisa menambah amal-amal ibadah kita. Nah, nanti kita akan mencoba yang pertama kita renungi dulu
Setelah kita merenung, baru kita mencoba tips hijrahnya seperti apa agar kita bisa menjalani kehidupan ini sukses dunia dan sukses akhirat. Nah, jadi ini yang pertama dulu ya. Kalau saya usia saya sudah 38 tahun. Potong separuh ya sekitar baru 17 tahun ya. Kalau dipotong tidur. Sisanya mungkin mubah, main HP, nonton TV, main game berjam-jam. Itu pun juga merupakan sebuah renungan bagi diri saya ya. Apakah ditimbang nanti banyak perkara ibadahnya atau banyak perkara maksiatnya, naudzubillah ya. Bahkan jika timbangan itu maksiatnya lebih banyak, habis arahnya kemana? Nah, ini yang pertama. Kemudian setelah kita merenungi usia kita yang alhamdulillah kita masih punya kesempatan untuk hidup, masih punya desahan napas, masih bisa melihat udara, melihat matahari ya. Masih ada lembaran-lembaran hidup yang kita bisa isi dengan kebaikan. Karena hidup itu seperti buku. Ya, sekelam apapun masa lalu kita, di depan kita masih ada lembaran putih bersih yang bisa kita isi dengan kebaikan. Dan kita mencoba menghapus yang hitam-hitam di lembaran-lembaran dulu dengan kebaikan. Ini renungan usia. Kemudian kita renungi lagi hidup di dunia ini. Dunia itu singkat. Singkat sekali ya. Seperti kita berteduh di bawah pohon ketika hujan lebat, ketika hujan itu sudah reda, kita keluar dari pohon itu. Itulah dunia, singkat sekali. Bahkan kalau kita analogikan, satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Usia kita nggak sampai 1000 tahun di dunia ini. Bahkan 100 tahun pun langka manusia. Ya paling rata-rata kita ambil usia Rasulullah 63 tahun. Itulah hidup di dunia singkat sekali. Jikalau ada manusia yang lebih dari 63 tahun itu bonus saja. Sekitar 70 tahun, 80 tahun itu bonus ya. Meskipun tentu dengan kondisi fisik yang sudah lemah. Karena masa muda mungkin kita kuat, ketika semakin berumur semakin lemah. Ya. Nanti teman-teman merasa usia 40, 50 mungkin sangat berubah. Mata yang dulunya jernih menjadi minus atau plus barangkali. Lihat huruf yang nggak bisa lagi karena kondisi mata. Telinga yang sehat sedikit nanti akan nggak bisa dengar atau mungkin berkurang pendengarannya. Ya. Fisik yang kuat akan melemah. Nah itulah dunia kita. Bahkan satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Itu lama sekali. Ya. Jika kita analogikan 63 tahun dunia itu sama dengan 1,5 jam di akhirat. Setara kita dengan nonton film selesai. Itulah usia kita di akhirat jikalau kita bandingkan dengan dunia. Sangat singkat tapi efeknya luar biasa. Sangat sangat sederhana sekali tapi dampaknya luar biasa. Karena di akhirat nanti kita bukan cuman hidup seabad, kita bukan cuma hidup 1000 abad, enggak, tapi kita hidup selama-lamanya. Singkat sekali dunia, akhirat itu luar biasa. Nah, itu renungan usia kita udah tidur separuh hidup kita, kemudian juga aktivitas kita juga sangat singkat. Terkadang di dunia yang singkat ini kita bisa dongkol, marah dan sebagainya, padahal cuma sekian menit aja gitu. Nggak ada apa-apa. Nah, ini renungan. Sekarang kita mencoba bagaimana kita mengisi dunia yang singkat ini penuh dengan kebaikan lewat hijrah. Kalau bahasa saya banting setir. Banting setir ya. Yang mana yang ke kiri-kiri, yang suka dosa, suka gibah, suka fitnah, suka maksiat, banting setir ke jalan yang lurus. Yang dulunya barangkali suka berbohong, hianat, adu domba, banting setir. Yang dulunya mungkin sholatnya belang-belentong, ya, ngaji Qur'annya masih abal-abal, ya, puasanya masih banyak bolong-bolong, banting setir ke jalan yang lurus. Karena kita singkat saja, ya.
Sholat 5 waktu itu sudah ditentukan waktunya, fokus. Subuh jam berapa, zuhur jam berapa, asar jam berapa, fokus. Tidak mungkin kita sibuk banget nah ada kalau sholat sibuk 24 jam, nggak mungkin. Fokuskan ke akhirat, dunia akan mengikuti. Fokus kepada akhirat, dunia akan kita mudah jalani. Nah itu fokusnya ya. Waktu ditentukan. Setiap hari ada ngaji Quran. Kalau bisa puasa sunnahnya diperbanyak juga. Perbanyak doa, perbanyak zikir. Nah yang tak kiri-kiri banting setir, banting setir, banting setir ya. Ke arah jalan lurus selamat dunia akhirat. Sekarang bagaimana tipsnya agar kita bisa hijrah? Ini yang perlu kita perbaiki dulu. Hablum minallah kita. Urusan kita, kedekatan kita kepada pencipta kita. Salat ada salat wajib. Barengi dengan salat-salat sunnah. Salat sunnah banyak, ada qabliyah ba'diyah, ada salat sunat duha, ada salat sunnah witir, ada salat sunnah tahajud dan sebagainya. Waktunya sudah ditentukan. Misal tips buat bisa salat malam ya. Terkadang tips yang sederhana kita pakai alarm. Jam berapa alarmnya? Jam 3 malam misalkan. Kita bangun, sholat malam, kemudian tidur lagi pas subuh kelewatan. Maka tipsnya adalah bagi yang masih latihan, bagi yang masih belajar, bisa kita ambil alarm itu sekitar setengah jam sebelum azan subuh. Jadi kita ya sholat tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat, selesai, berbanyak zikir sambil menunggu azan subuh. Istiqomah mungkin awalnya berat, tapi kalau kita konsisten lakukan setiap hari, lama-lama akan ringan. Bahkan kita dalam kondisi sibuk terpaksa begadang pun akan terbangun karena kebiasaan sudah menjadi terbiasa dalam hidup kita. Yang penting kita istiqomah rutin. Awal latihan itu bisa mungkin teman-teman ya setengah jam sebelum azan subuh sudah pakai alarm biar azan subuhnya tidak ketinggalan. Kemudian juga pelajari fadilah-fadilah yang memang membuat kita untuk termotivasi beribadah itu. Kan salat sunnah sebelum subuh itu seperti mendapatkan dunia dan segala isinya. Itu fadilah-fadilahnya kita kita pelajari dan kita azamkan dalam diri kita. Kemudian membaca Al-Quran setiap hari, istiqomah. Bahkan satu huruf itu sangat luar biasa. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja, maka akan dikalikan menjadi puluhan kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan berlipat-lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Bahkan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, bayangkan berlipat-lipat kebaikan yang kita bisa dapatkan untuk mengisi usia kita tadi. Oke lah, mungkin tidur separuh usia kita, tapi lewat baca Quran kita mendapatkan puluhan, ribuan, bahkan jutaan kebaikan. Satu huruf selembar, setengah juz, 1 juz, itu luar biasa untuk mengisi dunia yang singkat ini dengan membaca Quran. Kalau perlu pakai target 2 lembar Al-Quran itu kurang lebih sekitar 15 menit. Ya, kalau kita tartil ya, menikmati baca Quran 2 lembar itu kurang lebih sekitar 15 menit. Al-Quran ada 30 juz ya. 1 juz ada 10 lembar. Kalau kita 5 waktu
artinya 5 kali 10. Ya, habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar. Ya, 15 menit, 15 menit, 15 menit ya. Satu hari teman-teman bisa baca Quran 1 juz. Kalau dibagi seperti itu. 1 bulan hatam 30 juz. Nah, itu tips metode yang sangat sederhana ya. Kita main handphone mungkin 2 jam. Ngaji Quran seperempat jam nggak ada kawa gitu. Di mana Qurannya nih? Di lemari Pak berdebu ya. Berkunci, kuncinya hilang nggak pulang. Nah, sekarang kita hijrah, berubah ya. Ya, waktu 24 jam nih kita azamkan, nah pokoknya habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar. Apapun kesibukannya kita fokus ke akhirat kita kejar ya. Membaca Quran, kemudian menghafal Quran. Ada yang pernah menghafal 1 ayat siangnya hilang? Sering ya, saya pun kayak gitu. Subuh menghafal, siang nggak diingat, siang murajaah, asar kan diingat pulang. Membaya-baya mengapa awalnya tahu ujungannya gitu kan. Kadang awalnya tahu langsung bisa menyambung gitu. Kadang-kadang gitu ya. Nah, bagi kawan-kawan yang terkadang mencoba istiqomah menghafal Quran tapi ternyata hafalannya agak rumit, misalkan menghafal 1 ayat subuh siang tadi ingat, kita ambil hikmahnya ya. Tadi ada hadis man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang baca Quran 1 huruf maka dilipat gandakan kebaikannya ya. Kalau kita ngapal Quran tuh tentunya membaca berulang-ulang. Tabarakalladzi, 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 diulang-ulang. Tabarakalladzi. Berapa huruf kira-kira sudah? Berapa kebaikan? Mungkin jutaan kebaikan. Tabarakalladzi, oh hafal. Siang nggak diingat. Buka pulang Quran, murajaah lagi. Hikmahnya adalah bisa jadi kenapa kita hilang hafalan? Allah itu untuk memberikan kebaikan yang berjuta-juta lipat kebaikannya. Dosa kita kayak gini nih, amal kita kayak ini. Kita murajaah, makin naik amal kita, makin naik kebaikan, makin naik. Dosa semakin turun. Nah, jadi jangan merasa minder jikalau kita kesulitan hafalan. Yang penting kita istiqomah. Mulang terus murajaah terus, karena kita akan mendapatkan mungkin jutaan kebaikan dalam mengisi usia kita lewat hafalan Quran ya. Bahkan yang hafiz saja 30 juz terkadang bisa lupa, bisa hilang, nanti ulang lagi murajaah lagi. Teman saya kadang-kadang bisa murajaah sampai 2 juz tanpa baca kitab. Dia pagi murajaah tanpa baca kitab ya, karena udah hafal 30 juz. Nanti di ayat berapa lupa, paksa ngambil kitab lagi. Nah, kadang sampai sejuz sehari sampai 2 juz untuk murajaah saja, mengisi waktu. Bayangkan seharian dipakai untuk membaca Quran meskipun tanpa membuka mushaf karena hafal di kepala. Dia bisa ngisi usia dengan luar biasa, jutaan kebaikan dia dapatkan. Kemudian memperbanyak zikir. Dalam diskusi ana ma'abdi zakarani wa taharakat bisapata. Allah berfirman, aku bersama hamba-hambaku yang hati dan lisannya menyebut namaku. Zikir adalah ibadah setiap waktu, setiap desahan napas, setiap detik. Bahkan kita bisa lakukan zikir saat ini. Dan kita bisa isi setiap hidup kita, setiap waktu kita dengan beribadah, berzikir. Setiap desahan napas kita menghirup oksigen sambil zikir. Setiap desahan napas, bayangkan waktu kita selalu diisi dengan kebaikan dan kebaikan. Bahkan kalau kita ke kamar mandi kan nggak boleh nyebut nama Allah kan. Ke kamar mandi, kita keluar kamar mandi, doanya apa? Gufranak, mohon maaf, minta maaf. Kenapa? Karena ada beberapa waktu yang tidak bisa kita lakukan untuk berzikir. Nah, jadi isi terus
sambil memperbanyak doa agar kita bisa hijrah konsisten, hijrah secara istiqomah, menggunakan usia kita, waktu kita untuk hablum minallah, perbaikan kepada Allah. Itu yang pertama, hijrah yang pertama. Interaksi kita kepada Allah kita harus tingkatkan. Yang kedua adalah hablum minannas, sesama manusia. Perbaiki bagaimana muamalah kita, bagaimana interaksi kita, apakah ada amanah yang belum kita tunaikan, apakah ada kezaliman yang secara sengaja maupun yang secara tidak sengaja yang belum kita minta maaf kepada orang lain. Ini perlu hablum minannas. Bahkan ada hadis yang jikalau kita amalkan hadis ini, maka dampaknya luar biasa. Al muslimu man sal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang terbaik itu adalah muslim yang dimana orang lain itu adalah selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Nah, bayangkan ya, kita ingin menjadi pribadi yang baik itu adalah ketika orang lain selamat dari kejahatan lisan kita dan kejahatan tangan kita. Jikalau kita amalkan hadis ini, maka kedamaian akan tercipta luar biasa. Kita menjaga lisan kita untuk tidak menzalimi orang lain. Ya, meskipun dengan cara bercanda barangkali, tapi efeknya apa buat orang lain? Bagaimanapun kita mencoba menahan lisan kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik-baik saja, yang baik-baik berkata, kalau nggak bisa diam, diamnya dengan cara berzikir. Nah itu ya. Dan selamat dari kejahatan tangan kita. Ya, kita hindari dengan menzalimi dengan tangan kita, dengan perilaku-perilaku negatif ya. Sekarang ini dunia zaman sekarang sangat luas. Terkadang kita bukan hanya secara lisan, tapi juga dengan cara postingan. Postingan juga kita berpikir ribuan kali, postingkah, kadakah? Kalau kali ada manfaatnya, lebih baik tidak diposting. Karena ketika kita ngeposting, itu terbuka peluang untuk dibaca orang lain. Orang lain beda-beda tafsirannya, maknanya. Ada yang dia mungkin salah makna nih, tersinggung orang. Padahal postingannya barangkali tidak menyinggung dia, karena udah terbuka luas tuh. Dan itu malaikat mencatat setiap postingan-postingan kita ya. Satu akun itu merupakan satu hisab bagi kita. Jadi kita punya berbagai macam medsos, gunakan untuk hal kebaikan. Nah, tapi bayangkan jikalau medsos kita digunakan untuk kebaikan. Satu postingan kita yang membaca banyak, berubah ke arah lebih baik, itu berapa amal ibadah yang mengalir kepada kita. Bisa jadi di akhirat nanti kita akan kaget, kita akan terkejut ketika Allah memberikan catatan amal baik kita. Dan kita kaget, kenapa amalku sebanyak ini? Ternyata kata Allah itu dari postingan-postingan baikmu yang merubah orang lain ke arah yang lebih baik. Mengalir terus amal ibadah untukmu lewat posting. Interaksi, kita jaga interaksi kita, amanah. Jikalau mungkin ada yang zalim, kita maafkan ya. Atau barangkali jikalau ada hutang yang belum terbayarkan, kita berusaha untuk membayar hutang itu sesuai dengan kesepakatan. Apapun itu, karena kalau kita dengan Allah, kita mudah minta maaf, karena Allah itu Maha Pemaaf selama nyawa belum di tenggorokan. Kita bisa bertobat, tapi kalau sesama manusia, kita harus ke dia untuk minta maaf, nggak bisa, harus ke dia. Karena bahasa saya itu adalah jangan cari musuh di akhirat. Ya, jangan cari musuh di akhirat, karena sekecil apapun kejeliman kita, di akhirat kita akan dituntut. Nah, ini menjadi efek rem, efek cegah kita untuk berhati-hati dalam hablum minannas, berhati-hati dalam lisan kita, berhati-hati dalam kelakuan kita. Hablum minallah kita baik, itu akan berefek kepada hablum minannas. Itulah hijrah yang sesungguhnya, sehingga kita bisa mengisi usia kita di langkah-langkah kebaikan. Tren zaman yang pertama adalah niat murni karena Allah.
Banyak mungkin yang dia hijrah katanya, berjilbab, habis itu lepas jilbab. Artinya niatnya bukan karena Allah, tapi mungkin karena ingin viral, ingin apa gitu. Nah, yang pertama niatnya itu murni karena Allah. Kalau kita berubah, niatnya murni, bukan untuk dapat pujian, bukan untuk dapat gelar ya. Oh, dia seorang haji hafiz pulang, bukan itu ya. Tapi niat kita murnikan karena Allah, itu lebih murni, lebih mudah hijrah kita, lebih istiqomah, lebih konsisten. Tapi karena hijrah karena manusia, hijrah karena ingin dapat ini, dapat itu hijrahnya tidak akan konsisten. Nah, jadi azam kita, niat kita murni karena Allah. Kemudian bijak bermedsos. Ya. Medsos itu seperti dua mata rantai, ya. Bisa untuk kebaikan, bisa untuk keburukan. Bahkan terkadang kita bisa menghabiskan waktu kita karena medsos. Habis Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, 8 jam habis gitu ya. Nah, kita lihat usia kita, gunakan untuk hal-hal yang baik saja. Kalau memang medsos, ya kita fokuskan lebih baik untuk sharing-sharing atau nonton video-video yang bisa meningkatkan kualitas diri, dimana kita tonton itu menjadi ilmu. Jadi ilmu ya. Beda jikalau kita medsos kita untuk hal-hal yang negatif itu dihindari. Akun gibah, akun gosip, apa kan? Kalau perlu batasi screen time kita, batasi main HP, itu lebih tenang. Sekarang kan arus informasi zaman sekarang luar biasa. Yang viral-viral banyak, viral ada lawas hilang gitu kan, ada pulang viral hilang. Nah, jadi kita bisa menenangkan diri kita untuk membatasi handphone screen time. Kalaupun memang kita bermedsos ya untuk kebaikan-kebaikan postingan. Kemudian lingkungan kita, ya carilah teman-teman yang memang bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Kalau perlu cari siapa yang lebih hebat dari kita, ikuti. Oh, dia hafalannya 30 juz, ikuti bagaimana cara dia dalam menghafal, bagaimana cara dia dalam murojaah, ikuti ya. Oh, dia ahli fikih, ikuti bagaimana cara dia belajar. Ya, kita bisa iri tapi untuk kebaikan, iri untuk mencoba menapaki langkah-langkah kemuliaan biar bisa seperti teman kita itu. Lingkungan kita jaga ya untuk tidak merubah pribadi kita. Kemudian istiqomah, konsisten terus, meskipun sedikit tapi kita konsisten, karena amal itu Allah menyukai amal-amal yang konsisten, yang istiqomah meskipun sedikit. Hindari pengaruh negatif. Kalau ada mungkin berita-berita yang membuat hati kotor, ya hindari. Oh, viral karena ini hindari, mending kita nonton yang lain. Mending tidak tahu agar hati kita tenang. Ya, hindari pengaruh negatif. Kalau ada obrolan-obrolan yang gibah orang, mending hindari agar hati kita lebih tenang dan bangkit saat jatuh. Hijrah bukan berarti tidak tergelincir. Terkadang ada masa-masa kita tergelincir, tapi kembali lagi kayak gitu. Oh, saya ingin konsisten selama 40 hari hijrah, sholat subuh berjamaah misalkan. Hari pertama berjamaah, hari kedua berjamaah, hari ketiga berjamaah, hari keempat malayur, jatuh misalkan dia. Kembali lagi hijrah dia. Jadi bukan berarti dia hijrah itu selalu lurus. Terkadang ada jalan-jalan tergelincir, tapi kembali terus ke arah yang lebih baik. Karena kita punya semacam kompetisi. Apa kompetisi kita? Hari kemarin seperti itu, hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itu kompetisi. Hari besok lebih baik lagi daripada hari ini. Terus berkompetisi seperti itu. Lambat laun insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjadi ahli Quran, ahli fikih, ahli hadis, terus belajar ya. Dan bukan cuma belajar, tapi mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Ya. Itu mungkin dari saya. Selanjutnya insya Allah kita saling sharing, saling diskusi ya. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan bisa saya
jawab dengan baik. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Setiawan telah menyampaikan materi pada kajian bulanan kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah bagi beliau yang menyampaikan. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baiklah, sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Apabila dari kakak-kakak sekalian dan teman-teman bila ada pertanyaan, silakan bertanya. Silakan bertanya. Bismillah. Apabila ada pertanyaan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nazarudin, perwakilan dari BKM Muhammadiyah Setia Muntai. Izin bertanya Pak, ketika seseorang ingin berhijrah nih, tapi lingkungan pertemanannya ini justru mengejek ataupun menganggap hijrahnya ini sesuatu hal yang berlebihan. Misalkan nih mahasiswa ingin merubah sikapnya, ingin hijrah ke arah yang lebih baik, misalkan sholat berjamaah, menghindari pergaulan yang kurang baik, terus juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti pengajian dan lain sebagainya. Namun respon teman-teman ini justru kayak mengejek ataupun menganggap ini soal alim atau lain sebagainya. Nah, pertanyaan dulu, bagaimana kita istiqomah dalam berhijrah tersebut di tengah tren dan juga tekanan zaman tanpa membuat konflik dengan teman-temannya tersebut. Cukup, terima kasih. Yang lain mungkin silakan kita kumpulkan dulu. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk Ulus Ermada Kayati, perwakilan dari Rakyat Setia Angkutan. Ulus ingin bertanya nih, ada yang dipaparkan tadi bangkit dari jatuh. Ini Ulus ingin bertanya, kan terkadang tuh iman lagi naik, turun kayak gitu. Kalau iman lagi naik itu kayak sholatnya rajin, mengajinya rajin. Tapi kalau iman lagi turun itu kayak semua ditinggalkan. Nah, mau minta tips atau solusi bagaimana tetap istiqomah walaupun iman itu lagi naik dan turun. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Atau saya jawab dulu ya? Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Adija dari semester 4. Izin bertanya Bapak, mengapa di tengah tren media sosial bagaimana cara membedakan antara hijrah karena Allah dan hijrah ingin mendapatkan pengakuan orang lain? Terus, mengapa hijrah sering dianggap sulit di tengah tekanan gaya hidup saat ini? Terima kasih. Baik, kita jawab dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita ingin berhijrah, tapi respon lingkungan menganggap, oh sok alim nih, apa gitu aneh dan sebagainya. Memang Islam itu berasal dari hal yang asing dan akan kembali terasing.
Mereka menganggap aneh, barangkali menutup aurat dianggap aneh, nikah tanpa pacaran dianggap aneh, yang sesuai dengan tren sekarang ya. Namun berbahagialah orang-orang yang disebut asing. Berbahagialah orang-orang yang disebut terasing, karena itu merupakan sabda Rasulullah yang kita akan kembali asing asal memang di jalan kebaikan. Bagaimana jikalau kita mendapatkan ya macam-macam respon, sok alim lah apalah gitu. Yang paling penting itu bukan responnya, tapi bagaimana reaksi kita, reaksi dalam menyikapi respon itu. Dianggap sok alim, alhamdulillah, doakan semoga bisa istiqomah, itu kan reaksi kita. Dianggap barangkali kada payuh, kada pacaran, mudah-mudahan bisa menjaga diri dari pergaulan yang tidak baik. Nah, itu kan reaksi kita seperti itu. Bahkan dianggap aneh ya. Tapi intinya kita lurus saja, karena bisa jadi awalnya kita dianggap asing, dianggap aneh di lingkungan kita, tapi lambat laun mungkin ini bisa menjadi figur yang bisa merubah lingkungan kita ke arah yang lebih baik. Kita itu jadi public figure jadinya, dan bisa jadi sumber teladan, karena lebih baik kita berkata dengan perbuatan daripada berbuat dengan perkataan. Satu keteladanan lebih berarti daripada ribuan nasihat. Terkadang kayak sini kan, saya mudah mungkin memberikan lisan nasihat, tapi mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan di sini. Kembali ke saya juga ya. Jadi fokus saja, bagaimanapun perkataan orang, reaksi kita harus lebih baik. Saya teringat dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu betapa lembutnya hati beliau ya ketika mendapatkan respon yang luar biasa. Ketika beliau mengajar, seperti mengajar ya, mengajar agama, mengajar fikih, mengajar hadis seperti ini, di sana ada orang lain yang ngata-ngatain beliau. Macam-macam, sok alim lah, sok apa, itu kan dikata-katain terus. Saat mengajar seperti ini, kemudian selesai mengajar, beliau berjalan, orang ini mengikuti beliau sambil ngata-ngatain macam-macam, dikata-katain terus tanpa ada respon yang ini beliau ya. Ketika sampai di depan rumah, kemudian Imam Abu Hanifah melihat orang tadi dan berkata, apakah ada lagi yang mau dikata-katakan? Karena saya mau masuk ke rumah nih. Nah itu saya membaca biografi beliau itu seperti, wah betapa lembutnya hati beliau. Tidak ada tidak ada balasan cacian, balasan makian dan sebagainya. Bahkan ketika orang ini sakit, beliaulah yang menjenguk orang ini. Nah itu lembutnya ya. Jadi intinya adalah Islam itu memang dari asing dan kembali terasing, dan berbahagialah orang-orang yang terasing di jalan yang lurus. Seperti itu ya. Kemudian tadi iman naik turun. Memang sunatullah, kita bukan maksum. Kita tidak luput dari dosa. Kadang iman itu kan naik, turun, naik lagi, turun lagi ya. Kalau kita kayak gini kan kita ngecas iman nih. Kita ngecas iman di sebuah majelis kajian bulanan. Ketika kita keluar dari ruangan ini barangkali iman bisa turun lagi nih. Jadi tipsnya itu adalah istiqomah ngecas iman kita. Dari belajar, baca buku ya, hadiri majelis, fokus kepada ketaatan ya, belajar ilmu dunia ya, nggak apa-apa, tapi dunia yang memang fokus untuk memperbaiki diri kita. Nah, jadi ngecas iman itu adalah yang pertama, kita fokus paksakan ibadah-ibadah yang wajib. Itu yang pertama. Sholat 5 waktu wajib bagi laki-laki. Kalau perempuan mungkin ada masa-masa menstruasi, nggak boleh ya. Nah, jadi ngecas iman itu adalah fokuskan ibadah wajib. Yang pertama. Yang kedua adalah ya fokus isi waktu untuk hal-hal yang bermanfaat.
belajar dan belajar. Isi waktu kita untuk murajaah hafalan-hafalan Quran. Kalaupun sedang capek, barengi capek kita, barengi istirahat kita dengan berzikir. Bahkan pakai target berapa gitu. Itu kesiman kita. Orang yang sambil zikir nggak mungkin ngomongin orang. Biasanya lagi zikir, gibah orang nggak mungkin. Jadi ngecas iman terus. Kalaupun turun, memang sunatullah karena kita bukan maksum, kita bukan nabi. Ya. Kadang kita bisa tergelincir, tapi ketika tergelincir, saat jatuh kita bangkit terus. Bangkitnya harus lebih baik daripada tergelincir tadi, lebih dominan, lebih tinggi lagi, dan konsisten. Insya Allah kita akan terbiasa. Ya. Kemudian membedakan hijrah pengakuan dengan hijrah yang memang murni. Ya. Memang ini kembali kepada dirinya. Ya. Kalau niatnya nggak murni, ya memang seperti itu dan tidak akan bertahan. Fokusnya adalah kita murnikan niat kita. Oh, kenapa ngafal Quran agar disebut hafiz? Itu nggak ada maknanya. Saya ada baca hadis meskipun saya belum hafal secara kata-katanya, tapi maknanya seperti ini ya. Di akhirat nanti, kalau saya nggak salah hilaf ya, di akhirat nanti orang yang pertama kali masuk neraka, tiga kandidat ya. Yang pertama adalah orang-orang yang berjihad. Yang berjihad ya. Ketika dihadapkan dengan Allah, kenapa kamu berjihad? Oh, agar saya berjihad murni karena Allah. Ternyata niatnya bukan seperti itu, agar dia dianggap pemberani. Maka dilemparkanlah ke neraka dia, karena niatnya nggak murni. Yang kedua itu adalah orang yang alim. Orang yang alim itu, kenapa kamu sangat alim, sangat menuntut ilmu luar biasa? Oh, karena ini saya nuntut ilmu murni karena Allah. Ternyata dia nuntut ilmu agar disebut sebagai orang alim, agar disebut sebagai orang yang berpengetahuan. Niatnya nggak benar, maka dilempar ke neraka. Nah, perkara kita adalah terkadang yang namanya niat ini kan bisa goyang nih. Oh, niat kita murni karena Allah. Nanti ada dapat pujian, himung kita berubah, kembali lagi murnikan, kembali lagi murnikan. Niat murni itu bukan berarti dia langsung fokus, enggak. Kadang ada godaan, kembali lagi kayak gitu ya. Nah, ketika hijrahnya murni karena Allah, maka dia akan konsisten, bukan lagi pengakuan. Pengakuan mungkin dia dapatkan, tapi dia tidak berbicara pengakuan itu karena murninya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah bisa menjaga niat kita dan diri kita. Gitu ya.